Prinsip dasar perilaku organisasi. Subpokok pembahasan. Sejarah perkembangan perilaku keorganisasian. Konsep dasar dalam perilaku keorganisasian. Pendekatan-pendekatan untuk mempelajari perilaku organisasi. Prinsip-prinsip perilaku organisasi pengertiannya. Pengantar. Plato membagi tingkah laku atau jiwa manusia atau human soul menjadi tiga. 1. Filosofis, merupakan alat untuk menggapai ilmu pengetahuan dan kemengertian. 2. Spirit atau ambisius, merupakan jiwa manusia yang berusaha mencari kekuasaan dan memenuhi ambisi. 3. Apetit, yaitu untuk memenuhi selera atau makan, minum, uang, dan lain-lain. 3 fase sejarah perkembangan PO. 1. Masa industri atau revolusi industri abad 18, terdiri dari sistem 1. Teknik dan komersialisasi pembelian, produksi dan penjualan dari unit. 2. Kegiatan keuangan. 3. Keamanan dan perlindungan. 4. Perhitungan. 5. Administrasi POAC. Tokoh-tokohnya: Max Weber, Henry Fayol, Frederick Winslow Taylor. 2. Masa-masa neoklasik ialah pengakuan mengenai sifat sosial dari organisasi. Pada masa inilah hubungan-hubungan manusiawi mulai diperhatikan, memandang organisasi sebagai suatu yang terdiri dari tugas-tugas manusia. 3 kejadian yang berkontribusi ialah: 1. Masa depresi atau penumpukan modal dan penolakan harga. 2. Gerakan serikat buruh atau perhatian waktu kerja dan lain-lain. 3. Penemuan Hawthorne ialah perlakuan tentang cahaya, ruang istirahat, dan lain-lain. 3. Masa modern. Pada masa ini PO mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan dengan memperhatikan beberapa variabel dan proses yang dinamis, berkaitan dengan sistem dan berhubungan sistem dengan lingkungannya, seperti sosial, aturan, politik, ekonomi, dan lain-lain. 5 prinsip dasar memahami perilaku manusia. 1. Perbedaan kemampuan. 2. Perbedaan cara berpikir akan masa depan sehingga membuat pilihan tindakannya berbeda. 3. Pemahaman manusia akan lingkungan dan pengalamannya. 4. Manusia memiliki reaksi senang dan tidak senang. 5. Faktor-faktor lain. Definisi PO. PO adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Tujuannya ialah untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia itu mengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Perbedaan PO dengan bidang ilmu lainnya. Cummings, 1978. 1. Perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Perilaku organisasi konstruksi penjelasannya berasal dari multidisiplin, sedangkan psikologi organisasi membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi. Kesamaan kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku orang-orang di dalam organisasi. 2. Perilaku organisasi dengan teori organisasi. Perbedaan perilaku organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada dua perbedaan, yaitu unit analisa dan pusat variabel tak bebas. Perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi tingkah laku individu dan kelompok di dalam organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Teori organisasi adalah suatu studi tentang susunan proses dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. 3. Perilaku organisasi dengan personel dan human resource. Perilaku organisasi menekankan pada orientasi konsep, sedangkan personel human resource menekankan pada teknik dan teknologi. Pendekatan-pendekatan PO. Pendekatan perilaku keorganisasian. 1. Pendekatan social learning oleh A. Bandura, kognitif dan behavioristik. 2. Pendekatan stimulus
organisme behavior atau SOBC. Organisasi memberi stimulus baik materi, non-materi agar anggota atau pegawai bekerja lebih baik. 3. Pendekatan modifikasi perilaku kognitif atau kemampuan berpikir, pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Penguatan atau motivasi psikoanalitis lebih kepada mentalitas. Pendekatan PO, pendekatan sumber daya manusia atau sportif. Orang yang lebih baik akan menghasilkan yang lebih baik. 2. Pendekatan kontingensi, menjembatani antara teori dan praktek. Lalu lingkungan yang berbeda menghendaki perilaku yang berbeda. 3. Pendekatan produktivitas, seberapa efisien organisasi mencapai tujuan. 4. Pendekatan sistem. Pendekatan dalam memahami PO. 1. Pendekatan kognitif, menekankan aspek pemikiran manusia dan mengasumsikan bahwa perilaku adalah purposif, yaitu diarahkan dan berorientasi pada tujuan. Proses kognitif seperti harapan dan persepsi membantu menjelaskan perilaku. 2. Pendekatan behavioristik, menekankan aspek perilaku yang dapat diamati dalam konteks stimulus respon dan berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhi perilaku. 3. Pendekatan kognitif sosial, menekankan bahwa orang, lingkungan, dan perilaku itu berbeda dalam interaksi konstan satu sama lain dan secara resiprokal saling mengaruhi. Pendekatan ini merupakan gabungan elemen kognitif dan behavioristik. Prinsip dasar perilaku manusia. Prinsip dasar manusia ialah 1. Manusia berbeda perilakunya karena berbeda kemampuannya. 2. Mempunyai kebutuhan yang berbeda. 3. Memiliki masa depan yang berbeda sehingga bertindak berbeda. 4. Pemahaman lingkungan didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan. 5. Memiliki reaksi senang dan tidak senang seperti gaji. 6. Faktor lainnya. Prinsip-prinsip perilaku organisasi. 1. Mempunyai tujuan yang jelas. 2. Prinsip skala hierarki atau pimpinan membantu pembantu pimpinan dan pelaksana. 3. Kesatuan perintah atau hanya ada satu atasan. 4. Pendelegasian wewenang atau kemampuan pimpinan terbatas. 5. Pertanggungjawaban. 6. Pembagian kerja. 7. Rentang kendali. 8. Fungsionalisasi atau kejelasan tupoksi. 9. Pemisahan beban tugas. 10. Keseimbangan antara tujuan dan struktur organisasi. 11. Fleksibilitas sehingga bisa tumbuh dan berkembang. 12. Kepemimpinan sehingga mampu menjalankan tugas. Prinsip-prinsip PO. 1. Pembagian kerja. Prinsip ini sama dengan pembagian kerja oleh Adam Smith. Spesialisasi menambah kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien, yang bertujuan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dari usaha bersama itu. 2. Kekuasaan atau wewenang, yaitu memberi hak perintah dan dipatuhi. Bagi seseorang kepala yang baik, pimpinan atau manajer, maka kekuasaan pribadinya yang bersumber pada kemantapan jiwa, pengetahuan, pengalaman, dan wataknya. Manajer atau pimpinan harus dapat memberi pemerintah karena wewenang dapat memberikan hak ini kepadanya. 3. Disiplin atau tata tertib, yaitu perhatian untuk ketentuan-ketentuan tanggung jawab, ketekunan, semangat kerja, dan sikap menghormati atasan. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. 4. Kebulatan perintah atau satuan komando, yaitu
bahwa setiap orang pelaksana untuk tugas tertentu hanya menerima penugasan dari satu kepala. Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan. 5. Kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana. 6. Kepentingan pribadi. 7. Remunerasi. 8. Sentralisasi. 9. Hierarki. Dan 10. Esprit de corps. Ruang lingkup PO. 1. Motivasi. 2. Kepemimpinan. 3. Konflik yang terdiri dari positif dan negatif. Lalu 4. Komunikasi. 5. Pemecahan dan pengambilan keputusan masalah. 6. Produktivitas dan kinerja. 7. Pembinaan dan pengembangan. Pengertian organisasi oleh Chester E. Bernard. Organization as system of cooperatives of two or more person. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Edwin B. Filippo menyatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan antara sumber daya atau among resource yang memungkinkan pencapaian sasaran. James D. Mooney berpendapat bahwa organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Dito Sudarmo mengemukakan pengertian organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Nawawi menyatakan pendapatnya tentang organisasi dari dua segi, yaitu pengertian organisasi secara statis dan dinamis. Pengertian statis. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah. Di samping itu, posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Pengertian dinamis. Proses kerjasama sejumlah manusia, dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan. Dari pengertian organisasi, sebagaimana telah diuraikan yang di atas, pada dasarnya memiliki 4 unsur pokok, yaitu 1. Manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. 2. Filsafat. Manusia menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama, sehingga kemungkinan terwujudnya kerjasama. 3. Proses. Organisasi sebagai perwujudan interaksi antar manusia yang menghasilkan kerjasama, tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung sebagai proses. Tujuan organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Pergeseran paradigma tentang manusia. Dalam paradigma Human, telah terjadi pergeseran pandangan tentang manusia dalam organisasi. Manusia telah dilihat sebagai makhluk sosial yang dapat membentuk sendiri kelompok-kelompok informal sesuai dengan keinginannya dan ingin bekerja pada kondisi kerja yang menyenangkan. Tokoh sebagai pelapor pada generasi ini adalah Alton Mayo dengan eksperimennya di Hawthorne tahun 1930. Dalam pola ini dapat dikemukakan bahwa asumsi yang berlaku sebelumnya keliru, yaitu bahwa kepentingan anggota organisasi adalah sama dengan kepentingan manajemen dan manusia tidak dapat
lagi dilihat sebagai individu yang independen, tetapi memiliki kelompok atau kolektivitas. Dengan kata lain, manusia harus dilihat sebagai social man, sehingga faktor human mendapat perhatian utama. Tokoh lain yang mendukung aliran ini adalah Francis Likert. Karya-karyanya yang menekankan prinsip-prinsip hubungan-hubungan yang bersifat suportif, yang memperhatikan